Oke, kembali lagi bersama saya masih di materi yang tadi. Jadi kita masuk di klasifikasi barang industri. Nah, kalau yang tadi kan barang konsumen itu langsung dikonsumsi oleh konsumen akhirnya, end customer. Sedangkan kalau yang barang industri ini bisa selain dikonsumsi sendiri, tapi juga sebagian besar dipakai atau dipergunakan untuk memproduksi barang yang lain. Nah, jadi klasifikasinya di sini ada material and part, capital items, supplies and services. Jadi silahkan bisa dibaca langsung di sini. Kita lanjut aja ya ke level atau tingkatan produk. Nah, kenapa sih kita harus tahu? Kenapa penting untuk mengetahui tentang level atau tingkatan produk ini? Karena tingkatan produk ini digunakan untuk membagi produk atau mengklasifikasi produk berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Jadi, kenapa harus diketahui? Supaya membantu untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Kalau misalnya dia expected product misalnya, strategi pemasarannya itu seperti apa? Untuk yang produk yang emang dia core benefit tuh, kamu harus menggunakan kata-kata seperti apa, atau strategi pemasaran seperti apa. Jadi ini akan sangat membantu kalau kita bisa menentukan produk ini tuh dia ada di level yang mana sih, potential kah, augmented, expected, dan lain-lain. Oke, jadi kita harus tahu dulu core benefit itu apa sih. Produk utama itu core benefit adalah manfaat sebenarnya yang diperlukan dan akan dikonsumsi konsumen setiap produk. Kita lihat dulu pengertiannya, terus baru ada contohnya di belakang ya. Itu kalau core benefit, jadi manfaat sebenarnya, manfaat inti, core. Terus produk generic atau basic, yaitu produk dasar yang memenuhi fungsi paling dasar atau rancangan produk minimal yang bisa berfungsi. Kalau harapan, produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal disepakati untuk dibeli. Terlalu teoritis ya. Atribut produk dilengkapi berbagai manfaat dan layanan sehingga menentukan tambahan kepuasan. Produk potensial sebagai jenis tambahan yang mungkin dikembangkan untuk masa mendatang. Untuk lebih memahaminya, kita langsung lihat contohnya aja. Jadi ada di sini. Produk levelnya ini contoh produknya adalah Evian air mineral. Air mineral yang agak mahal kayaknya, kalau tidak salah. Jadi core benefitnya dia ini si Evian ini ya air mineral ya, jadi dia untuk menghilangkan haus, basic needs for human to survive. Terus generic produknya clean and nutritious water to drink, available expected produknya available at high-end supermarket and ethical sourcing, augmented product attractive packaging and marketing campaign. Potensial produknya tour to Evian source and create an Evian museum. Ada contoh yang lebih gampang lagi mungkin. Nah, kalau core benefitnya misalnya kita butuh hunian, berarti core benefitnya ya kamu bisa dapat tempat tinggal atau rumah ya. Deskripsinya yaitu rumah yang standar atau layak dihuni. Kalau generic produknya, generic produk itu sebenarnya core benefit, tapi kita bisa membanding-bandingkan core benefit yang bisa kita banding-bandingkan. Jadi bisa banding-bandingkan core benefitnya. Rumah dasar dengan beberapa pilihan. Contohnya, perumahan yang biasanya tipenya sama, misalnya tipe 54, tipe 97 atau 96 atau berapa itu. Sama, rumahnya sama, tapi kamu bisa memilih di area sebelah mana. Apakah di dekat gerbang masuk kah, atau di dekat gerbang keluar kah, atau dekat Indomaret, dan lain-lain ya. Jadi itu generic produknya. Terus expected produknya, basic produk atau generic produk yang sesuai dan mendekati imajinasi atau harapan kita. Seperti penjelasannya di sini, jarak rumah, ukuran, desain, fasilitas pendukung. Jadi expected produk ini juga bisa diartikan kayak kita merenovasi rumah standar menjadi sesuai keinginan kita. Jadi ukurannya bisa kalian tambahin, desainnya seperti ini, ada fasilitas pendukungnya dan lain-lain. Augmented product
expected product yang ditambah value lain yang membuat customer lebih tertarik. Jadi kalau kalian mau beli rumah, augmented produknya di situ adalah security systemnya tuh bagus, sangat aman di daerah ini, tidak perlu khawatir akan ada pencurian, ya, melebihi yang kita harapkan fasilitasnya. Jadi ini memenuhi kebutuhan dasar kita hunian. Terus ini bisa kita banding-bandingkan rumahnya, bisa kita pilih di lokasi mana biasanya. Terus ini misalnya jarak rumahnya dengan pusat kota mungkin, atau ukuran rumahnya. Ini expected product yang memang kita sudah expect. Jadi seperti ini, saya mengexpectnya rumah dengan ukuran 96 tuh harganya seperti ini. Fasilitas mendukungnya juga seperti ini, ada toilet, ada kamar 2, 3, ada tempat parkir dan lain-lain. Nah, augmented produknya itu lebih ke kayak yang tidak kita harapkan tapi diberikan lebih oleh si produsen atau penyedia jasa atau penyedia produk ini. Jadi ada sistem security yang bagus di situ. Terus potensial produk adalah menjadi harapan di masa depan. Nah, rumah tersebut mungkin bisa jadi investasi, bisa disewakan dan lain-lain. Ya, kira-kira seperti itu kalau untuk level atau tingkatan produk. Oke, kita lanjut ke bagian hierarki produk. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang level dari produk. Nah, sekarang kita mempelajari tentang hierarki. Jadi, setiap produk itu memiliki kaitan secara hierarkis dengan produk tertentu lainnya. Jadi, ada hubungan antara produk ini, produk apa ya, misalnya shampoo sama misalnya sabun, ada hubungan secara hierarkis. Terus apa hubungannya dong? Kira-kira mereka hubungannya ada di mana? Kalau shampoo sama sabun, kira-kira mereka tuh berhubungan hierarkis di bagian mana? Nah, itulah dia yang perlu kita lihat di sini. Jadi, kalau misalnya dalam produk hierarki itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 hierarki. Setelah ini saya harap bisa menjawab pertanyaan apa hubungan hierarkis dari shampoo sama sabun. Ya. Jadi hierarki produk itu dimulai dari kebutuhan dasar sampai dengan item tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Jadi ada suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Oke. Jadi manusia, ya hewan juga bisa sih, anything. Let's say manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Oke. Di situ ada healthcare. Need family. Terus ada product family, ada product class, product line, product type, dan item. Item ini sudah sangat spesifik suatu produk yang memenuhi kebutuhan dasarnya kita. Kita lihat bahas satu persatu. Mulai dari need family. Ya, itu kebutuhan dasar, kebutuhan inti. Misalnya rasa aman, atau kalau di sini healthcare, ya, kesehatan. Terus produk family yaitu seluruh kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan dasar. Jadi produk family itu yang ada di tingkatan satu family itu adalah suatu produk yang sama-sama memenuhi kebutuhan dasarnya kamu. Misalnya rasa aman. Rasa aman, maka itu berarti kalian ada di satu produk family yang sama, yang memenuhi rasa aman atau yang memenuhi healthcare. Misalnya oral hygiene. Jadi contohnya di sini juga ada tabungan dan penghasilan. Terus di atasnya itu ada product class. Lebih kecil lagi, lihat ya piramidanya, semakin ke atas semakin kecil kan. Ada product class, di mana sekelompok produk di dalam produk family yang dianggap memiliki hubungan fungsional tertentu. Kalau di sini contohnya mouthwash category. Oke, semakin mengerucutkan dia. Jadi di sini masih healthcare. Terus untuk memenuhi kebutuhan akan healthcare itu ada oral hygiene. Nah,
oral hygiene, di dalam oral hygiene itu ada mouthwash kategori. Jadi sebenarnya kalau kalian mau bikin, ini bisa jadi ada berbagai piramida. Oke. Kita bahas di sini dulu ya. Terus ini ada lini produk. Sekelompok produk dalam kelas produk yang berhubungan erat. Contohnya Original Listerine Mouthwash. Original Listerine Mouthwash. Kecil banget ya, tapi nanti bisa kalian gedein untuk lihat biar lebih jelas. Terus di halaman berikutnya ada tipe produk dalam item dalam lini produk yang memiliki bentuk tertentu. Contohnya anti-cavity. Jadi yang tipe anti-cavity original Listerine misalnya. Terus itemnya satu unit khusus dan satu merek yang dapat dibedakan berdasarkan harga, ukuran, penampilan atau atribut lainnya. Misalnya di sini natural 100 ml anti-cavity original Listerine. Ada yang bisa lihat kan? Jadi misalnya Listerine itu saya nggak tahu jenisnya ada apa aja. Jadi bisa aja di sini dia masih healthcare, original hygiene, mouthwash sampai di sini masih sama, tapi itemnya menjadi yang natural 500 ml anti-cavity. Itemnya berbeda kan? Makanya saya bilang dia bisa bisa berbagai macam produk hierarki. Jadi si Listerine itu yang 100 ml itu adalah itemnya. Dia memenuhi kebutuhan healthcare di bawah produk family original oral hygiene. Coba kita lihat contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya kayak yang tadi saya tanyain. Misalnya Pepsodent pasta gigi. Ini ada Pepsodent Action 123 Complete 190 gram. Jadi ini adalah item. Terus jadi ini Pepsodent 123 Action Complete ya, Action 123 Complete 190 gram. Ini adalah item. Nah, berarti dia kalau produk type-nya apa? Produk type-nya nggak usah pakai yang 190 gram itu. Jadi dia Pepsodent 123 Complete Action. Saya kayak gitu. Terus itu produk type-nya berarti kan. Terus produk lainnya apa? Produk class-nya apa? Produk family-nya apa? Need family-nya apa? Coba silahkan dijawab sendiri ya. Terus juga kalian bisa cari-cari produk-produk yang lain. Misalnya kalau kecap atau hand sanitizer. Atau misalnya dompet, handphone, iPhone. Silahkan coba bikin sendiri. Oke. Kita lanjut ke ini sebenarnya ada itu perhubungan juga yang tadi kan saya bilang ada produk lain itu kan. Produk lain di sini sebenarnya saya mau suruh kalian bikin ini homework. Jadi ini ada homework. Silakan coba cari tentang produk mix dan berikan contoh produk mix. Jadi ada gambar dan ada penjelasan. Jadi produk mix itu saja suatu perusahaan itu bisa mempunyai beberapa produk lain. 4, 5, dan seterusnya produk lain. Nah, di dalam produk lain itu ada produk line depth, produk mix width, sama produk line length. Coba silakan cari tahu dan berikan contohnya. Berikan contoh di dalam perusahaan apa saja produk mixnya yang ada di situ. Jadi itu homework ya. Untuk kumpulin homeworknya nanti saya kasih tahu. Oke.